we'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya selaku perwakilan dari kelompok akan menyampaikan suatu informasi yang mungkin teman-teman belum ketahui. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Namun, tidak semua orang bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi sebuah barang yang bermanfaat. Seperti salah satu pengrajin yang ada di Magetan, tepatnya di daerah Tinginagung, Ibu Sumiati memanfaatkan bambu menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan, Ibu Sumiati pernah bekerja sama dengan Cina selama 6 bulan. Penerapan ini kami dari siswa SMK Negeri Kota Magetan mau menjawab terkait usaha yang sedang dijalankan ini, Bu. Sebelumnya boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu. Pulang. Nama saya Ibu Sumiati, umurnya 55 tahun. Usaha ini sudah mulai tahun 90. Awalnya bisa bikin usaha ini tuh latar belakangnya itu bagaimana? Karena gini, saya dulu kan mayoritas penduduk Tinginagung itu kan buatnya capek. Terus saya berinisiatif bagaimana kalau bambu itu dibuat yang harganya bisa lebih tapi dengan bahan yang sedikit gitu. Terus potensi di Magetan kan banyak. Ingin mengembangkan dari cabai itu kita kembangkan untuk membuat tempat buah, hantaran, lampu itu juga membantu anak-anak yang di lingkungan ini yang tidak sekolah, yang putus sekolah. Untuk usaha ini Ibu ini milik sendiri atau milik bersama? Milik sendiri. Milik sendiri. Untuk modal awal mulai usaha ini perkiraan berapa? Modal awal 500 itu. Dan sehari biasanya bisa dapat untung berapa? Kalau keuntungan saya itu biasanya ngambil 15 sampai 20%. Untuk proses pembuatannya ini bisa diperlihatkan juga atau enggak kira-kira? Itu masih pripun. Kalau prosesnya itu kan kita tinggal buat apa gitu. Kalau misalnya buat hantaran gitu ya kita potong-potong bambunya, terus anyamannya kita lem, kita pola, kita gunting, terus dirangkai. Jadi ini bahan yang digunakan itu cuma hanya bambu atau ada Bahan baku utama itu bambu apus, ada bahan pembantu misalnya pitrit. Pitrit itu hati marotan gitu. Kalau untuk mebel ya bambu hitam ini. Selama menjalankan usaha ini perkiraan kendala apa aja yang udah Ibu alami gitu sama? Banyak. Bisa disebutkan Bu? Oh iya. Kendalanya itu kalau musim penghujan. Itu kalau mau buat cepat kan nggak bisa, kita harus keringkan dulu gitu. Terus kalau untuk masalah pemasaran biasanya kalau kita itu nggak dikasih uang muka kan kita juga nggak bisa mutar gitu. Terus sasaran untuk penjualannya itu kalau siapa aja? Masyarakat atau bagaimana? Kalau saya dulu kan gini, awalnya itu saya penjualan ada ada teman-teman misalnya arisan atau pertemuan gitu, saya bawa contoh gitu. Jadi dari mulut ke mulut, terus akhirnya kan bisa ketok tular gitu. Terus sampai sekarang itu sudah insya Allah sudah kalau Indonesia sudah pernah ke luar negeri tapi masih
lewat orang dulu, lewat orang. Kalau langganan tetap saya sekarang ya Jakarta, Jogja itu langganan. Terus responnya masyarakat terhadap produknya itu gimana? Sebenarnya gini sih, kalau produk ini kalau kita itu tekun itu bisa memberikan nilai tambah daripada kita itu membuat HP. Tapi kadang orang-orang itu kan nggak langsung mau kerja keras, misalnya buat ini caranya begini terus langsung layak pasar gitu kan. Kita harus perlu proses juga. Layak pasar itu gimana, kita juga harus membuat desain yang baru, tidak monoton yang itu gitu. Jadi memang ke masyarakat tuh ya kita harus memberikan motivasi yang lebih gitu. Terus suka duka selama menjalankan usahanya apa aja? Sukanya ya kalau kita itu ada pesanan yang ordernya itu bisa maksudnya memenuhi targetnya, jadi pelanggan itu kan puas gitu. Misalnya kita order 1 bulan, sebelum 1 bulan sudah selesai itu mengatakan apa itu. Terus ada lagi kalau konsumen itu, oh ini itu dari masyarakat itu tanggapannya bagus gitu, ikut senang. Untuk dukanya? Untuk dukanya kalau ada orang yang pesan nggak dibayar. Pernah Bu? Pernah. Ya enggak, maksudnya kita kan itu waktu itu saya pernah ada pesanan dari yang tak bilang tadi itu ekspor, tapi bukan melalui saya, enggak langsung pesan sendiri, tapi masih lewat orang yang kedua. Jadi ya mungkin ya gimana ya, dipersulit atau gimana gitu. Tapi saya yakin pasti kalau ada kesulitan pasti ada. Waktu itu tahun 2000 berapa gitu, saya setor 2 stok itu nggak kebayar, cuma dikasih uang 1 juta, itu pun untuk ongkos kirimnya itu aja nggak mencukupi. Tapi untuk tahun berikutnya saya juga pernah itu ada pesanan kontrak dengan orang Cina itu setengah tahun itu bisa guru. Jadi Allah itu pasti memberi kalau kita mulus-mulus aja ya enggak. Jadi meskipun adik-adik ini nanya kalau sekolah ya pasti ada. Ada ujian. Oke nih, kami rasa cukup untuk pengajaran. Terima kasih waktunya udah diberikan, udah mau diwawancarai. Apa-apa, nanti kalau misalnya adikku ada yang kurang atau gimana bisa telepon. Oke.